gue pernah berpikir kenapa gue nggak sukses dulu kan. Bukan karena privilege menurut gue. Ini lebih privilege yang lo buat sendiri. Privilege lo buat sendiri. Jadi gimana ngejelasinnya ya? 10. Yeah, let's go for main engine start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yo bos-bosku semua, masih dengan saya Dr. Tirta alias Peng Peng Peng. Dan di episode kedua kali ini kita akan berbincang dengan salah satu sosok inspiratif yang selalu menggebrak dengan entah satu kontroversial tapi juga dengan aksi-aksinya yang trail-trailan, untung nggak patah. Kita tepuk tangan semua, Roy Ricardo. Yo John. Yo gerak. Dan kali ini kabar lu gimana bang? Puji Tuhan baik. Langsung ya to the point. Iya dong, harus baik dong. Terakhir gue lihat di medsos lu motoran, beralih profesi jadi motor vlogger. Tidak. Tapi jadi gimana? karena pandemi, kita kan waktu itu kan diarahin supaya stay di rumah kan. Tapi namanya juga manusia gitu kan. Gua 2 bulan total di rumah, bosen John. 2 bulan tuh baru 2 bulan ya? Iya tuh awal-awal. Pas awal-awal pandemi? Awal-awal pandemi kan Bosen. Maret ya, pandemi ya tuh. Maret. Gua mulai bulan nggak lama, bulan Agustus lah kurang lebih. Agustus gua beli motor, ya udah. Bosen lu beli motor? Ya. Anjingnya bang. Karena nggak ada pengeluaran lain. Oh ya makanya lu beli motor. Beli motor. Motor apa lu yang beli? Padahal. Aski Parna. Sekali beli langsung itu? Berapa sih itu? Yang pego yang murah. Terus? Ya udah gue main motor. Itu berarti lu nggak bisa nge-trail langsung beli motor trail? Gue nggak pernah naik motor. Gue naik motor kalau di Bali doang. Makanya bego banget kan. Orang nggak pernah naik motor, gabut, beli Husqvarna langsung yang 250. 150. 150. Iya. Itu langsung belajar motor. Udah bisa bawa motor, tapi nggak jago gitu loh. Itu langsung bawa kemana itu? Gue waktu itu pertama treknya Akasia di Tangerang. Diajarin? Nggak diajarin, dikerjain malah. Ini barang-barang? Abis tangan lu. Dikerjain gimana emang? Jadi lu ternyata kalau motor trail itu yang build up ya terutama ya. Kalau megang kopling itu jangan 4 jari. Cuma 2 jari aja karena koplingnya udah enak gitu. Terus? Udah hidrolik kan. Lu pegang 4? Gue pegang 4, pegel John. Wah, gini kan lu harus bawanya gini nih. Tangan lu begini. Waduh. Gua pertama kali main, pertama itu siang-siang. Panas terik. Terus? Di tengah-tengah lapangan tuh panas terik di hutan. Terus mana John? Habis itu tanjakan dihajar. Jatuh, motor kelempar, wah. Gak patah tapi ya? Motornya. Lunya? Guanya, hampir mati gua. Motornya aja emang lu udah. Tapi gua hampir mati itu. Kok bisa? Karena waktu gua kan gak dikasih tekniknya kayak gimana. Udah lu gas aja pokoknya. Lu pegang stang, gas aja. Oke, tanjakan tinggi kan. Gua gas, gua kan awalnya sayang motor. Ternyata kalau di trail itu, lu lempar aja motor daripada lu ke bawah kelempar gitu. Jadi udah kena itu jalur yang gak rata, gua belok ke kanan, sayang masih lempar motor, gue keikutan, akhirnya gue lempar juga, gue kelempar tuh. Di belakang itu ternyata ada pohon yang dipotong, tapi belum potong sampai akarnya. Waduh anjing, terus nancep. Kena tas gua. Untung kena tas gua. Kena tas. Wah pas gue liat tas gua baru beli putus anjing. 600.000. Kenapa barangnya dibahas sih anjing? Lu nya selamat tapi habis itu kapok lo? Enggak dong. Gue bikin sirkuit sekarang. Sirkuit? Iya. Ini karena gabut? Enggak, sama partner gua. Tujuannya apa buat sirkuit? Buat nantangin lu main trail. Lu, Om Deddy. Berarti gak lo sewain ke orang-orang itu? Pribadi, nggak komersil. Lu segabut itu men ngabisin duit lu gak habis-habis apa sih? Lu kan, gini deh, selama pandemi, musisi kan offline gak bisa. Iya. Gak bisa manggung. Praktis cuma YouTube, kagak mungkin dong dari YouTube doang. Lu income dari mana income? Nah begini, jadi gue kasih tau rahasia cuma di peng. Weset! Gak percaya gue. Dia pasti ngomong kayak gini juga ke vlog orang lain sih. Dasar bapak-bapak. Hidup ini, Hidup ini. back sound. Hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Gue jadi lagu rohani dong.
lu tahu kan, maklumi ya kalau Roy itu 33 tahun. Ya bercandanya memang bapak-bapak. Gini. Ini serius nih. Kayak gini. Income kenapa kalau dilihat orang nih, musisi itu selama 2 tahun bingung nih cari duit dari mana. Lu praktis tuh YouTube. Iya. Tapi aktivitas lu itu nggak mungkin dari AdSense doang. Jadi boleh nggak share income lu dari mana? Karena gue punya bisnis. Oh, lu bisnis. Iya. Jadi rapper tuh gimmick. Bukan gimmick, rapper itu adalah passion gue. Iya nggak? Dan kalau lu yang ngomong tuh gue bisa Lu, ini serius rapper itu berarti passion. Passion. Kayak lu misalkan, lu suka musik tapi lu nggak Ya gue nggak cari makan di situ. cari makan di Event musik. doang. Ya, tapi kan lu kan dokter. Tapi Ya. kenapa lu nggak cari makan di dokter? Iya, ya udahlah. Emang passionnya suka nolong orang. Nah, sama kayak gue suka musik, tapi gue tahu di Indonesia ini kalau lu berharap dari musik, gue makan tahu tempe, terutama di genre musik gue hip hop, Terus, karena kan niche, iya nggak? sedang gue terus. Iya, niche market. Oke. Kalau gue prinsip dari bisnis, ini mau nanya income gue, income gue dari bisnis, income lu dari mana? dari bisnis, Bisnis lo apa aja? Bisa di-share ya? liquid, Oh, liquid vape. ya liquid vape, terus yang lo pakai tuh device gue, Ini sih, gue tadi dikasih sih, emang enak sih. enak kan? KW supply. Enak Pots. ini, Pots. Dan katanya videografer gue dapetnya susah. goib. Goib. Jadi pertama liquid, terus Pots. Baju yang lo pakai, Ini baju KW. sulit ngomongnya. Ini KW. Ya jadi memang Emang KW kan? ngeselin beneran. Ini dari baju KW, ntar gue bahas nih. Iya, oke. Terus 3. Terus, ya dari endorsan. Jalan. Puji Tuhan lah, jalan. Tipis-tipis. Tipis-tipis ya, tapi stabil loh tuh. Tapi sebenarnya konten Cukup lah, ya. Cukup. Kalau kita lihat nih di konten YouTube, konten yang lu asih tuh lu pengen dikenal sebagai apa sih? Gua. Musisi, entertainer, influencer, entrepreneur atau apa? Kalau gue ditanya nih, Dok, lu pengen dikenal sebagai apa? Gua pengen sebagai dikenal dokterpreneur. Yes. Nah, lu pengen dikenal sebagai apa? Gua pengen dikenal jadi entrepreneur. Anjing, lu bercanda. Serius, coy. Bohong lu, John. Kenapa? Enggak, lu pas gua tuh lihat lu dulu pas di All Day. Iya, all day. Boleh kan gue sebut? Boleh dong. Pas lu di episode pertama ngedis pakai martabak. Ya kan? Viral lagi martabak lu Iya. anjing. Bukan. Jadi gue karena gue pakai martabak. Gue freestyle. Heeh. Ya kan? Gue bawa martabak. Itu ngapain? Itu Karena gue jual martabak dulu. ya ini manfaatin kan. Jual martabak kan? Iya. Terus di situ gue pikir, wah ini orang pengen dikenal rapper. Sekarang lu pengen dikenal sebagai entrepreneur. Enggak. Karena at the end kayak Jay-Z, Kanye West, itu yang menghasilkan, kalau Drake, gue belajar banyak dari luar ya. Drake itu dari 100% kekayaan dia, dari musik cuma 30%, which is 70%-nya dari apa? Bisnis. Oh. Lu serius lu ngulik sampai sedalam? Iya. Kanye, Ya jelas sepatunya. sepatu. Bukan dari musik ya kan? Dia Iya. bikin musik suka-suka dia sekarang. Benar. Sama, Jay-Z, apanya? Dr. Dre, headphones. Dia jadi salah satu... Travis Scott sepatunya. Travis Scott sepatu, tapi gue butuh musik gue tetap ada di sini supaya gue nggak tenggelam. Maksudnya gue tetap orang tahu karena gue nggak bisa. Dulu gue cobain jadi pemain sinetron nggak pernah tembus. Lu pernah main sinetron? Casting, Oh, casting. kok gue nggak pernah dipanggil. Padahal sekarang yang nolak kayaknya nyesel ya. Iya nyesel kamu ya semua. Terus. Gue pernah jadi penyiar radio Di mana? di Trax Anjay, tahun berapa itu? 2008 sampai 2012, Lama dong. 5 tahun. Lama dong. Tapi gue nggak dapet kesempatan, makanya gue keluar. Tuh 5 tahun ngapain lu? Nggak dapet kesempatan. Belajar di situ gue belajar public speaking. Oh, Kayak terus gini-gini gue kalau tanya anak-anak, gue kalau ngonten gak pernah pakai skrip. Gue pakai skrip malah puyeng kepala gue. gua nggak bisa gua. Gua harus diarahin kalau nggak bacotnya sesuai gua malah. Nah itu belajar dari radio. Oh, terus next. Abis itu gue nge-DJ. Anjir lu DJ juga. DJ. Di mana? Zaman bandel dulu. Tahun berapa? Di klub-klub Jakarta tahun 2014, 2000, ya segituan lah. Lu DJ juga. Gue belajar DJ tuh di Spinach, Oh, di Spinach. Iya. Kenal gua teman-teman. 2008. Oke, terus. Tapi karena dulu nge-DJ masih pakai, lu harus pakai CD kan. Oh. Gue males ngopi-ngopi CD, maksudnya nge-burn CD dulu kan. Oh. Terus gue males nge-set playlist ketika ada laptop, gue baru masuk DJ. Terus. Karena ribet, gue nggak mau ribet orangnya.
Ya udah, habis itu apa lagi ya? Ya akhirnya gue nge-MC karena gue siaran radio, gue nge-MC, MC terus jadi DJ. Gue liat kok gue ya udah gini-gini aja hidup gue ya. Gue pikir kenapa gue nggak bisa sukses gitu kan? Ternyata ada satu, kepala gue terlalu banyak. Oh, lu nggak bisa fokus. Ya jadi let's say lu jadi IO nih, lu mau undang dokter Tita sebagai apa? Kalau lu bisa nge-MC, lu bisa nge-DJ, lu bisa kepalanya nge-rap. banyak. Kebanyakan kan? Banyakan. Makanya gue cut semua itu, jadi gue rapper gitu loh. Langsung tuh lu milih. Iya. Tanpa lu nulis lirik sendiri semua. Gue emang udah punya lagu, jadi semua berjalan. Jadi gue nge-rap. Iya, gue 2012 tuh gue punya, 2011 gue udah ngeluarin lagu. Tapi sebelum-sebelumnya ngeluarin lagu tapi tanpa video klip dulu. Nah, di skena rap, lu kan dis-disan tuh sama Tuan 13 pertama. Lu tuh tahu gua tuh. Terus di acara All Day, dan kalau diingat skena tuh kan beda-beda. Kalau gue lihat lu tuh sendirian lone wolf. Nggak Iya. takut lu menjadi Rory Kadu versus everybody. Kenapa harus takut? Lone wolf lu berarti. Anjay! Ini kalau sampai viral, nggak, lu tuh di namanya musik itu tidak bisa dilepaskan dari community. Iya. Pasti ada yang namanya tongkrongan mana. Kalau dilihat, lu lone wolf, tapi akrab semuanya atau gimana? Gue emang orangnya suka berteman. Tapi Tapi gue nggak mau satu gue ada bendera di sini gitu loh. bendera apa? Let's say gue ada di grup ini, grup Oh, lu ini. nggak mau? Nggak mau. Gue tapi di Zero One. Komunitas gue di Zero One. Di Serowan. Iya. Tapi tetap nongkrong sama yang lain. Semuanya. Karena itu prinsip gue. Rezeki bisa datang dari siapa aja. Wah, anjir. Tapi kalau misal ada orang nih nggak suka sama lu, ngatain lu, gibain lu, terus ngedis lu, terus tanggapan lu apa? Tergantung orangnya siapa. Oh, Kalau dia di bawah lu ngapain lu tanggepin? Wus. Bangsat. Anjing nih. Suka deh gue nih. Suka deh. Nulis lagu, Pak. Nulis anjing, nulis nih. Ini orang pasti akan habis ini nulis lagu ke dis dia semua. Iya. Tapi seneng deh. Lu kalau di dis tuh reaksi lu apa sih? Maksudnya pertama kali. Kalau gua aja di headspace netizen kepikiran. Walaupun beberapa tahun sekarang bisa cooling down. Iya. Lu kalau di dis yang viral. Apa sih perasaan ketika lu di dis pertama kali? Gua, jadi berarti orang kenal gua. Dari situ parameter lu udah mulai dikenal. Berarti free awareness. Lu Iya ada. dong. Mas- Kalau lu nggak di dis, berarti orang nggak ada yang kenal lu dong. Oh berarti seneng lu malah. Iyalah, Oh sebagai sebuah pengakuan berarti ya? iyalah. Kayak contoh Elon Musk, orang ngedis semua Tesla. Naik nggak validasi dia? Ya naik lah, dikenal. Ya udah. Wah, anjing. Kalau kata Upi gue kayak orang Yahudi. Oh, lu berarti sama Upi kenal juga? Kenal. Lo kan ngedis-dis dulu. Masa mau dibuka di sini? Jangan. Tapi lu sama, maksudnya kalau di tongkrongan sama Mas Upi, sama teman-teman yang lain juga santai-santai aja. Gua kira tuh lu gap-gapan kayak berantem, males gitu. Iya, tapi memang di hip hop ini lu biarpun duduk bareng kayak gini, tetap ada gapnya. Oh, Ibaratnya kayak ya udahlah, makanya hip hop di sini kadang tuh menurut gua kurang bisa maju. Kenapa? Karena punya Gap. blok masing-masing gitu. Nggak bisa nyatu. Belum bisa menurut gua. Harus duduk bareng, kita bikin sesuatu yuk. Oke, lu bagian gini. Harus di bener-bener Wah, apa ya? Di balik Roy. Solid gitu. Di balik Roy ternyata lu kalau ngomong serius keren ya. Bisa dong. Wah, gue pikir ceng-cengan doang. Gue tadi nggak ada rasa insecure, panik apapun dari mereka tuh nggak ada loh. Pernah nggak lu kayak bangun anjing nih ada nggak ya nanti yang dis gua ngatain gua gitu? Karena gue, ya itu seiring dengan waktu ya, lu nggak boleh comparing diri lu ke orang lain. Kalau nggak, apa yang ada di dalam diri lu nggak akan keluar. Oh gitu. Karena lu sibuk mikirin orang lain. Iya. Kayak gue sekarang nih, gue usahain sedikit mungkin gue ngeliat sosial media. Karena secara nggak langsung alam bawah sadar lu nih, compare kesuksesan orang lain. Dan selalu Misalkan kayak gue ngeliatin, wah Tirta udah punya begini ya, Tirta punya gini ya. Gue baru punya sepatu berapa piece. Compare. Secara tidak sadar, lu tidur, lu pikirin itu. dan akhirnya Lu dokter kan? Iya. Ada kan kalau lu, kayak gue pernah. Gue ke Malaysia tuh ya. Gue tes tuh pakai alat jantung deh. Karena gue suka sesak napas tanpa ada permasalahan gitu ya. Gue tes pakai apa sih tuh yang EKG gitu, gue lari kan. Oh, treadmill, heart rate state Ditanya, ditanya dokter ada keluhan nggak ada dok. Terus sakitnya ada nggak ada dok. Intinya pas dia kasih diagnosa,
Stres. Oh gitu. Iya. Oh, gue baru tahu. Berarti memang kita harus fokus pada diri sendiri ya. Gue tahu lo, gue baru tahu lo sampai ke Malaysia ngecek kayak gituan. Iya, lu gua gak pernah share karena itu suka kan? kayak gini. Kayak bawaan, kayak tekanan sendiri ya. Iya, zaman gue kuliah dulu tuh. Terus habis itu sekarang udah gak pernah lagi. Sekarang stres kalau duit gue banyak. Terus kalau Bercanda ya. Kalau amin lah. Amin. Tapi kalau balik lagi ke YouTube, kalau orang lihat YouTube lu sekarang, lu tuh sekarang bahas otomotif ya, Iya. main motor ya, Iya. kadang juga masih tetap musik jalan, konten lu jalan. Itu emang lu menyajikan channel seperti itu apa lu pengen fokus ke satu hal aja sih? Kalau gue bikin channel itu karena satu itu gue nggak dapet kesempatan dulu. Itulah gue bilang kalau lu nggak dapet kesempatan, lu bikin kesempatan lu sendiri. Karena lu nggak pernah dapet kesempatan menjadi mewawancara otomotif, maka lu buat channel otomotif sendiri. Iya. Gue pengen banget lu jadi host TV, pengen banget gue dulu jadi pemain film. Keinginan gue casting gue nggak dapet. Beruntung zaman sekarang kita punya YouTube, punya platform TikTok, Instagram, lu bisa ngelakuin itu. Makanya yang gue nggak bisa lakuin dulu karena gue harus masuk TV untuk jadi host. Iya. Gue bisa lakuin sekarang. Karena lu udah punya platform sendiri Udah punya platform sendiri. dan media penyampaian sendiri. Iya, itu dia poinnya. Kenapa gue suka otomotif, apa aja yang gue suka gitu kan. Tapi gue juga sama anak-anak selalu mikir, wah konten ini nggak jalan. Lo Apa bakal yang kita evaluasi bahas? lagi? Evaluasi dong. Berarti tim lu tetap mikir juga ya? Mikir. Gue pikir lu asal aja, ini lagi opini maka lu pakai. Tapi lu pakai konten ini gitu. Kadang gue dapet keberuntungan, John. Luck. Luck. Berarti lu tidak mengesampingkan hal itu? Luck itu penting. Contoh? Gue nggak tahu trail bakal naik 2020. Iya, nggak ada yang ngira, men. Gue bikin video beli motor hampir berapa? Berapa views? Hampir sejuta ya? Anjir, lu beli motor itu? Iya. Semua orang penasaran berarti ya? Padahal gue siapa ibaratnya? Lah yang collab sepeda itu? Sepeda, gue itu... Itu lu collab udah memprediksi pandemi dong. Belum dong, belum pandemi. Gue ketemu bulan Desember. Konspirasi lu. Wah, ini bakal pandemi. Gue jual nih sepeda lipat nih. Ah itu dia makanya gue bilang kalau matahari mau bersinar, manusia nggak ada bisa nahan kan? Iya bener. Kalau Tuhan mau berkehendak, anjing gue udah kayak pendeta di sini. Bangke. Tapi yang sepeda deh, yang sepeda itu ceritanya gimana? Lu kan bukan orang sepeda, tiba-tiba diajakin sama elemen. Jadi gue tuh komen di Instagramnya Chico Jericho. Oke. Dia dapat endorse sepeda. Gue bilang, gue emang udah nyari tuh. Gue inget banget tuh waktu itu edisi merah putih tuh. Nugi keluarin kan. Yang Pikes, elemen bike. Yang kayak Brompton. Iya. Gue lihat harganya 5 juta, 7 juta, aduh mahal juga ya. Terus Chico posting, gue komen, Le, sepeda lu keren. Kok mau Le? Mau lah, siapa yang kasih nggak mau? Ya udah, nanti ketemu sama orang ya. Ketemu lah gue. Ketemu ngobrol. Jadi lu ngomen di Instagram terus di Japri sama? Japri, iya. Ketemu sama orangnya? Ketemu sama orangnya. Terus tanya, Om, mau collab sepeda nggak? Hah? Collab sepeda? Langsung ditawarin? Iya. Boleh lah. Oke, kita bikin. Nggak berapa lama pandemi. Sempet stres nih. Gimana nih ya. Nah itu dia gue bilang, itu udah jalan Tuhan. Ini gue bukan so suci ya. Harusnya Chico duluan yang keluar. Terus? Jadi sepeda collab dengan influencer atau artis pertama itu Chico. harusnya Chico Jericho. Karena dia kenalin gue kan. Gue tunggu, gue nggak enak lah. Nggak orang boleh Chico shortcut dong. Ya dong, itu Iya namanya potong kompas. Potong kompas. Gue tunggu aja. Salah satu spare part Chico itu dari Cina kayak nggak bisa dikirim. Oh gara-gara pandemi? Pandemi. Barang gua spare partnya udah lengkap. Waduh. Tiba-tiba gua rilis duluan. Sold out? Sold. Hitungan menit? 1 jam. Anjing! Padahal lu bukan orang sepeda. Bukan, gua dulu suka jualin sepeda juga. Gua beli. Oh, Om, ada sepeda nggak? Ada 30. Oke. Gak nyampe seminggu habis ini saksi ya di Begal. Begal tuh nama orang. Nama orang. Nama timnya. Bukan dia dibegal. Anjir itu yang sepeda sih. Nggak ada yang ngira. Gak ada yang ngira. Orang yang punya brand aja. Gimana nih ya? Gimana nih apa kita hold dulu? Udahlah, udah terlanjur dibikin sepedanya kan. Itu gue baru tahu tuh kolaborasi sejarahnya kayak gitu. Iya. Ini yang baju nih. Kalau ini gua Kenapa namanya KW dan akhirnya brand KW lu? Nah emang namanya KW.
Karena gue pengen bikin brand kalau ditempelin di suatu produk bisa naikin value-nya kayak Supreme lah, inspirasi ya. Heeh. Liquid udah puji Tuhan sukses. Ya, KW bukan Sepeda. KW Liquid. Sold. Ya kan? Sepeda gue tuh harganya 7 juta berapa harganya, Gal? 6,5 juta di resell sampai 15 juta. Anjir, udah resell ya? Iya. Buset. Terus Gue tuh selalu nggak hoki di baju. Gue pernah dulu zaman susah bikin baju gitu kan. Terus gue pura-pura jadi admin gitu kan. Gagal lah intinya. Terus gue pelajarin kenapa gue gagal, karena gue nggak punya tim. tim lu buat. Akhirnya gue ini kayak idealis gue lah, gue bikin laku nggak laku ya udah. Gue bikin lah brand KW ini. Karena satu lagi, biar lu nggak usah belanja. Oh ya bener. Dikit-dikit kan lu harus pakai baju syuting, kalau lu ganti-ganti terus kan. Iya, mending pakai brand lu sendiri. Iya. Ini berarti brand lu sendiri ya? Iya. Tapi ini sistemnya kayak bootleg ya? Bootleg. Kalau di Indonesia belum ada bootleg. Kalau Kamengski kan dia parodi. Parodi, bener. PMSP parodi. Iya, kalau gue bootleg ini kan bootleg Drew kan. Iya, bootleg dulu bener. Nah, Smile. Tapi KW. Ini bootleg Jadi dari kalau orang Gucci. ngatain, brand lu KW, ya emang namanya KW. Iya. Jalan nggak? Belum banget, tapi ya udahlah. Karena masih- idealis mulu Iya. ini. Iya, karena emang susah sih nyari tim yang pas gitu untuk ngurusin brand baju. Tapi kalau liquid jalan kan? Liquid puji Tuhan jalan. Ini collab sama siapa lagi lu liquid? Indonesian Juice. Kalau produk liquid lu, Gue katanya baru bikin vaping chill sama. itu PT lu sendiri. Iya. Mahal coy. Mahal apa ya? Modalnya buat liquid. Ketawa. Satu ekspresi menjelaskan semua. Udah gak usah dijawab. Udah gak usah dijawab. Ngeselin emang. Lu kalau discuss sama Roy itu kayak gini nih emang susah. Tapi kan bisnis nggak harus, maksud gue bisnis itu kan ya, kalau gue pelajarin, lu mau bisnis dengan pendapatan gede ya lu harus modal gede juga. Ya resiko gede selalu akan menghasilkan yang gede. Iya dong, itu udah kayak hukum ekonomi kan. Wanjay. Lu lulus gak sih S1? Hukum gue. Hah? S1 lu? Iya dong. Lulus? Iya. Wih, nyebrang ya? Kayak gue sih. Iya. Ya sama sih, sama. Tapi memang gue akun sih, gara-gara tadi dikasih pot sih. Gue bukan promo ya. Memang gue termasuk program berhenti rokok tuh susah. 2 bulan berhenti, jalan lagi, filteran. Gara-gara ini lumayan nih, gue sehari ini baru 2 batang nih. 2 batang kan. Asal, ini kuncinya kalau orang mau nge-vape ya. Hah? Biasanya dia tuh berhenti balik rokok karena males beli ininya. Hah. Atau males kalau yang alat mod itu ya, males coiling, ganti kapas, ya kan, kayak Malas gitu-gitu. mager. Ya itu mager sih. Musuhnya kalau rokok kan lebih praktis ya, lu bisa beli di mana aja, langsung bakar. Udah, kayak gitu. Tapi kan ini enak sekarang gara-gara ada pots. Wah, Enak. terus yang terakhir nih, sebelum close. Lu ngakuin nggak kalau lu sukses tuh ada privilege? Jadi gini John, gue tuh udah pernah mengalami yang namanya bangun tidur jam 3 sore, terus pergi nge-gym. Itu rutinitas gue selama 3 tahun. Ya, ternyata gue pernah berpikir kenapa gue nggak sukses-sukses dulu kan. Bukan karena privilege menurut gue, ini lebih privilege yang lo buat sendiri. Privilege lu buat sendiri. Jadi gimana ngejelasinnya ya? Jadi intinya gue tuh umur gue 25 itu gue pernah ngebahas. Gue kan waktu itu desain label umur 25, tapi gue kok gak sukses-sukses gitu kan. Apa ya? Gue pernah ketemu temen gue. Dia bilang, lu karena gak eksklusif. Eksklusif apaan? Eksklusif, jadi gue terlalu gaul. Hah? Maksudnya gue ada di mana-mana gitu. Oke. Jadi lu mau ngundang gue juga udah kayak teman sendiri gitu. Gak ada spesialnya. Terus? Tapi ternyata pas gue, ya gak lompat-lompat sih anjing, gue jelasin deh. Nggak apa-apa. Jadi gini, privilege yang gue buat sendiri, kita balik ya, privilege yang gue buat sendiri ya. Gue cerita, gue tuh waktu gue nge-gym, gue tuh bangun jam 3 sore. Ya. Jam 4 tuh udah di tempat gym. Oke. Terus sampai jam 11 malam, sampai gymnya tutup. Anjing. Itu rutinitas gue selama hampir 3 tahun ya. 3 tahun, sampai orang tua gue bilang, lu mau jadi apa dulu? Udah sana S2, bokap gue kan dosen. Dia S3 kan. Udah lu pokoknya sekolah. Mindset bokap gue tuh sekolah. Kalau orang sukses, kata dia harus pakai baju kantoran. Terus? Gue nggak mau. Wah, itu sempat jadi perdebatan. Nah, ternyata ngomong-ngomong soal privilege, gue ternyata membuat privilege gue sendiri ketika gue membuang waktu gue yang kurang lebih 3 tahun itu.
untuk nge-gym, Lu party. kok bisa jadi privilege kan lu buang-buang waktunya. Gini, karena gue secara nggak sadar gue ketemu orang-orang sesuatu. Oh, circle. Circle gue terbentuk di situ. Circle. Jadi lu mengakui bahwa lu bentuk privilege diri dan privilege itu adalah circle dan link. Iya. Koneksi. Iya. Jadi gue di gym tuh banyak ngobrol. Kadang gue nggak nge-gym, Ngobrol doang. ngobrol ada orang gitu kan. Ngobrol, bisnis apa bos? Gini, ngobrol aja terus. Ternyata dia punya ini, yang punya ini, baru bisa kepake berapa tahun belakangan ini. Jadi semua circle yang lu buat pada waktu nge-gym 3 tahun itu, Iya. yang dia ngebuang-buang waktu itu, Iya. ternyata circle-nya kepake sekarang. Untuk jadi privilege gue. Jadi itu adalah key gimana, ya lu harus cari koneksi banyak dong. Bener, makanya kalau gue bilang, lu beli Harley gitu ya. Yang lo cari bukan karena Harley itu mewah, Harley itu mahal. Lu cari koneksi di dalam komunitas Harley tersebut. Ya bener. Lu beli mobil supercar. Iya. Kadang orang sampai sewa supercar biar bisa masuk circle Circle tersebut. tersebut. Lu untuk dapetin apa yang bisa lu olah gitu. Olah dalam arti positif ya. Ya, bukan berarti lu mau nipu semua orang di situ. Tapi lu kenal dia, bos, lu kerja apa bos? Nggak ada bang. Ya udah lu pegang ini ya. Nah gue tuh bisa sampai sekarang. Ini gue nggak ada modal. Oh iya? Iya. Ini? Iya. Gue nggak pakai modal. Jadi bisnis gue so far sampai sekarang ini tanpa modal. Lu bisa bilang kayak gitu? Iya, karena gue berdasarkan komisi. Oh iya, profit sharing. Iya. Jadi yang buat otak orang gue yang lain. gue pakai. Dan lu belajar itu dari semua pengalaman lu sendiri yang Iya, lu gue buat belajar sendiri. dari bos-bos ini. Kayak sepeda kan, gue nggak ngeluarin modal. Iya. Dia cuma pakai nama gue. Ah. Lu mau goreng gimana? Gue yang goreng, gue bikin video, gue ide kreatif lah. Iya. Ya kan? Endingnya kalau laku lu dapat profit Ya bener. dari sharing. Bener. Itu kuncinya di situ. Sampai sekarang bisa dibilang gue ini bisa hidup tanpa modal. Gue bikin bisnis. Hampir semua profit sharing. Hampir semua profit sharing. Modal yang lu pakai sini maksudnya modal uang ya. Modal uang gue cuma ini doang. Ini karena idealis gue kan. Ya sisanya adalah profit sharing sama otak kreativitas lu. Yes. Dan untuk mencapai itu kan butuh pengalaman yang lama kan. Bener. Yang lu karena- buat sendiri kan. Karena kita kan juga belajar dari orang. Gue lihat dari Tirta ngomel-ngomel. Gua kalau ngomel-ngomel bangke. gimana ya? Bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Ternyata Nggak beda. bisa. Nggak bisa. Ngomel Maksudnya lu gua- hanya gua. Iya, branding itu lu nggak bisa ngeliat Tirta sukses nih ngomel-ngomel. Gue coba ngomel-ngomel kan. Ada bisa. juga orang ngomel-ngomel tapi nggak. Nggak bisa. Ngegas tuh hanya gua. Itu dia. Mampus lu ngegas. Nah, gitu hanya gua. Asu. hanya gua. Anjir. Rencana lu ke depan gimana bang? Rencana ke depan gua, Kan udah semua nih. Maksudnya semua target tuh konten otomotif jalan. Motor trail sirkuit lagi proses. Bisnis jalan. Rencana lu ke depan apa? Apa yang belum lu capai? Pengen ngapain lagi? gua Iya. Nikah udah. Mau ngapain? banyak, rumah belum. Rumah anggap aja udah lah. Iya. Dari bokap. Dari bokap pun ada. Paling nggak ada modal rumah. Sesuatu target, bukan aset sih. Lu mau ngapain? Gue, Heeh. gue pengen jadi pengusaha sukses gue. Lah kan udah liquid. Tapi ini kan bukan gua. Oh makanya lu buat sendiri. Iya. PT Vape Chill. Vaping chills. Vaping Chills. Vaping chills. Itu lu sekarang pengen berjuang di situ. Iya, gue jadi pokoknya intinya gue pengen jadi pengusaha aja. Pengusaha. Karena apa ya, di dunia entertainment ini kan lu nggak akan bisa panjang. Iya. Karena kan ada regenerasi. selalu. Iya, ada yang lebih jago, lebih ganteng, lebih keren, Dan nggak bisa dibantah. dan Bisa lebih juga. muda pastinya. Pasti. Kalau lu nggak, gue belajar dari teman-teman gue yang dulu kaya entertainment, sekarang kasihan hidupnya. Karena dia waktu punya duit, dia nggak bisa olah duit tuh jadi duit lagi. Jadi lu malah target usaha. Usaha lah. Nggak langsung anak mau jadi 2, 3. Anak udah pasti dong. Iya. Iya. Berarti selalu target kayak gitu kan. Target anak. Kalau barang ada pengen yang lu beli, mobil, rumah tadi udah, rumah, mobil, motor udah, sirkuit udah. Mobil ada yang pengen lu beli? Mobil supercar sih pengen beli juga gue. Apa? Kemarin nyobain Ferrari Roma enak juga ya. Anjing, seleranya langsung mahal banget bang, kayak lu Kan mimpi dulu. ya yang belum ya mimpi dulu, realisasi boleh. Iya, mimpi boleh dong. Mimpi boleh dong, tapi Iya. emang enak sih. Harus ada actionnya yang tapi. kemarin di konten sebelumnya. Iya. Ya, harus ada action ya. Ya, harus ada action. Curiga gua habis itu tiba-tiba besok titir ngong. Bisa. Ya amin. Ya bisa. Terah. Jadi kalau mau sukses, kita harus ngebuat Roy menggapai mimpinya itu dengan cara liquidnya kapan rilis yang pertama? Yang Vaping Chill. Udah rilis kemarin, rilis mana? Langsung rilis langsung sama rilis mana 420? Iya.
Kok main lu jauh banget, Bu? Yang kedua mungkin dokter Tita kali ya. Anjing tujuan vlognya buat kayak gitu. Itu aja kalau dari gua. Thank you banget. Roy, thank you banget, Bo. Thank you. Kok manggil lu apa sih? Bang, Roy, John, apa sih? John aja lah. Kenapa Johnny? Karena itu trademark aja. Iya, dan itu aja John. Aneh ah. Terima kasih Bang, Bung. Udah sampai ke sini dan sharing lu. Moga-moga yang baca dan dengerin ini sama dengerin caption lu, dengerin quote lu tuh terinspirasi, men. Mudah-mudahan ya. Kadang kalau kita ngomongin yang bener tuh orang nggak mau denger. Ya paling segmented, Bro. Iya. Kalau gua kan emang kayak gini kan orang yang pengen denger-denger aja, tapi Iya. ke memori, tidak Iya. perlu banyak, segmented. Tidak perlu banyak. Nah itu bedanya. Gue selalu bedain dua influencer nih. Apa tuh? Influencer yang bisa dapetin followers atau yang bisa dapetin lu sales. Nah, pilih sales lah gua lah. Belum tentu yang influencer Follower banyak. follower banyak bisa ngejual. Follower sedikit belum tentu nggak bisa ngejual. Iya. Karena lu udah jual produk, lu tahu. Bisa jadi followernya banyak, collab liquid gak laku juga. Iya. Enak. Itu aja lah, Don. Daripada gibah orang. Thank you. Iya. Gerak.